mungkin menghindari dari berita-berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat sekarang. Salah satunya adalah bahwasanya penutupan umroh ini akan berlangsung selama 1 Info tahun. Haramai, informasi ibadah di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Info Haramain. Hari ini tanggal 12 Maret 2020, malam Jumat ya. Saya berada di rooftop Masjidil Haram. Saya akan berbincang-bincang santai dengan teman saya yang sudah lama mukim di Arab Saudi ya di daerah Mekah atau di daerah Masjidil Haram. Dia tinggal di daerah Masjidil Haram dan bisa memberikan informasi-informasi tentang kebijakan-kebijakan terbaru Arab Saudi pada hari ini, yang keluar pada hari ini ya. Oh ya, saudara siapa? Fatria Hidayat ya, sudah lama tinggal di sini. Berapa lama kira-kira ya? Kurang lebih kalau kita hitung sih dari tahun 2012 ya. Namun ada putusnya, dan alhamdulillah sekarang terakhir ini kita sudah mengupdate info-info terkini. Saya dengar informasi, saya baca di grup-grup WhatsApp tuh, saya ini untuk mukimin Saudi yang keluar negeri itu katanya dikasih waktu 72 jam tuh sama pemerintah Saudi, harus balik lagi ke Saudi selama 72 jam. Kalau misalnya kurang daripada itu katanya tidak akan diizinkan masuk ke Saudi. Bagaimana itu? Ya, untuk info tersebut ya, setelah kita cross check memang itu langsung bersumber dari pihak pemerintah sini. Dan sebelum kita menjelaskan info yang terbaru ini, memang kerajaan Saudi atau pemerintah Saudi sekarang lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat gebrakan ya istilahnya, dimana pada tanggal 27 Februari lalu ya, Saudi menyetop ya jamaah umroh, kemudian disusul dengan aturan-aturan untuk kebijakan yang sangat pro kontra sekali ya. Terakhir ini seperti yang ditanyakan tadi, bahwasanya Saudi memberi batas hanya 72 jam ya untuk memberikan waktu kepada warga negara Saudi yang ada di luar untuk segera balik. Begitu juga para mukimin ya di stop untuk keluar dari negara Saudi Arabia. Dan begitu juga aturan-aturan kebijakan yang sudah dulu dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, terutama Kementerian Kesehatan, yang mana sudah sampai saat ini ya ada kurang lebih 56 ya yang sudah terkena ini, dan alhamdulillah ya satu diantaranya sudah sembuh. Namun di antara orang-orang yang kena ini juga telah bercampur atau telah berinteraksi dengan kurang lebih 2.600 orang. Saya dengar juga informasi terkini nih, masalah diliburkannya sekolah-sekolah, kampus, terus bandara sepi itu bagaimana informasinya itu? Ya, itu juga benar ya, dimana selain info-info yang kita sudah sebutkan tadi, Saudi sendiri juga sudah meliburkan sekolah, baik itu dari tingkat SD sampai tingkat perkuliahan atau kampus. Kemudian juga efek dari kasus corona ini, dimana kita melihat kota Mekah khususnya jalan-jalannya lenggang ya, karena sekarang jamaah umroh sudah mulai dipulangkan semuanya. Bahkan kemarin kabar-kabar terkininya, jamaah umroh harus meninggalkan kota Mekah itu paling lambat tanggal 10, kecuali yang memang sudah diuruskan oleh muassasahnya untuk bisa lebih lama lagi. Itu antum dapat informasinya dari mana itu? Ada antum sering baca baca news tentang informasi terkini yang dikeluarkan oleh media-media sosial yang ada di Arab Saudi. Ya, jadi untuk informasi hal-hal terkait berita terbaru dari kerajaan Saudi memang kita selalu update, baik itu langsung dari news Saudi Arabianya, kemudian juga pihak-pihak terkait mulai dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatannya, dan kita juga tergabung dalam WAG atau grup-grup WA yang mana menyampaikan update dari keadaan terbaru dari Saudi sendiri. Dan kita juga semaksimal mungkin menghindari dari berita-berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat sekarang. Salah satunya adalah bahwasanya penutupan umroh ini akan berlangsung selama 1 tahun. Padahal itu dari kerajaan atau dari pemerintah Saudi sendiri itu belum mengeluarkan bahwasanya umroh akan ditutup selama 1 tahun. Oh, berarti yang sekarang yang video-video yang beredar, semua orang yang mengatakan bahwa
hajian tidak ada, semua umroh tidak akan dibuka selama 1 tahun, itu berarti hoax ya. Sekarang ini kan kita tidak tahu pemerintah itu akan membuka ibadah umroh atau mengizinkan untuk peluncuran visa umrohnya lagi. Itu kita tidak tahu kapan itu akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan mengizinkan semua umat muslim untuk mendatangi tanahnya yang suci ini ya, tanah haram ya, kedua tanah haram yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga Allah mengangkat musibah-musibah ini ya, amin ya rabbal alamin. Oh ya, Saudara Fatria Hidayat, Anda kuliah di Ummul Qura kan? Ya, sampai saat ini memang saya selain fokus di dunia travel haji umroh, kegiatan sehari memang di sini kita juga studi atau belajar di Ma'had Idad Ma'alimin ya, Ummul Qura University. Dan memang ini saya dari tahun 2013 ya masuk dan sampai saat ini, namun memang karena banyak kendala dan sampai sekarang pun belum selesai. Tapi kita terus fokus untuk bisa tetap belajar di Mekah ini. Tadi sebelum saya bincang-bincang nge-vlog ya, kita berbincang-bincang dulu tuh di luar vlogging kita. Anda katanya punya perusahaan di Indonesia ya, buka perusahaan. Itu apa namanya perusahaannya? Ya, perusahaan tour and travel ya. Ya. Jadi melihat dari peluang yang ada di mana para jamaah ya, terutama jamaah umroh ya, sangat antusias untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Jadi saya mendirikan sebuah dan kita selain juga mendirikan travel ini, kita sudah berprofesi sebagai handling, terutama tentu kita juga dulu mulai dari awal ya sebagai seorang guide pemandu jamaah haji maupun jamaah umroh, kemudian kita naik ke handling, menyediakan berbagai fasilitas jamaah haji mulai dari akomodasi, hotel, bis dan lain-lainnya. Dan saat ini juga kita sudah mulai kembangkan ya travel umroh ini. Semoga travel ini bisa mengantarkan calon jamaah haji maupun umroh ke informasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.